Selaku umat Islam, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan tiap hari sangat disarankan, tidak terkecuali mengenai bisnis. Nabi Muhammad SAW sudah belajar berbisnis semenjak dari kecil dengan menggembala ratusan kambing. Aktivitas ini jadi salah satu media pembelajaran bisnis untuk beliau. Dikala dewasa, Rasulullah juga mantap memilih karirnya selaku pebisnis. Sepanjang berbisnis, Rasulullah jadi pengusaha yang berhasil. Dengan senantiasa mempraktikkan nilai-nilai agama Islam di dalamnya, bila kalian selaku umat Islam mau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, maka kalian harus meneladani etika bisnis ala Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. 1. Bersikap jujur. Bisnis ala Rasulullah yang utama serta sangat dijunjung beliau ketika berbisnis, ialah bersikap jujur. Dengan kejujuran, pengusaha dapat memperoleh keyakinan dari pelanggannya. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa berperilaku jujur dikala menempuh bisnisnya. Jadi, kalian butuh mencontoh perilaku terpuji ini supaya jadi pengusaha yang berhasil. Watak penuh kejujuran pula bisa dilihat dari kesesuaian harga yang dibayarkan dengan timbangan. Dalam berbisnis, kalian dilarang buat berlaku curang dengan menaikkan ataupun kurangi timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Celakalah buat orang yang tidak jujur, ialah orang yang bila menerima takaran dari yang lain, mereka memohon dicukupi, tetapi bila mereka membuat takaran ataupun penimbangan cocok untuk yang lain, mereka kurangi." Quran Surat Al-Mutaffifin 2. Tolong-menolong. Etika bisnis ala Rasulullah berikutnya yang pantas diteladani adalah saling tolong-menolong dan membantu antar umat Islam. Artinya, ialah pelaku usaha sepatutnya tidak cuma memikirkan keuntungan semata, tetapi wajib mempunyai sikap tolong-menolong, membantu dalam perihal kebaikan dalam usaha bisnisnya. Misalnya, dengan mengadakan promosi yang keuntungannya digunakan buat menolong orang-orang tidak mampu. Jadi tidak cuma memikirkan duniawi, tetapi mengutamakan akhirat. Tidak cuma memperoleh keuntungan dari usahanya, tetapi dapat membantu dalam berbisnis dan mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, janganlah letih buat senantiasa berbuat baik. 3. Tidak menimbun barang. Etika bisnis ala Rasulullah yang perlu diteladani, ialah umat Islam disarankan tidak menimbun barang. Menimbun barang dalam hal ini merupakan menimbun beberapa barang yang hendak dijual, sehingga nanti dapat dibeli pelanggan dengan harga lebih mahal. Metode berbisnis semacam ini sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Karena, lebih banyak menghasilkan kerugian bagi orang lain. Dapat dibayangkan kalau terjadi penimbunan barang, pelanggan yang membutuhkannya sangat kesusahan buat mendapatkannya. Dampaknya, dapat menghasilkan perpecahan antar sesama pedagang maupun pembeli sebab terdapat perebutan barang di mana-mana. Keuntungan besar dari menimbun barang malah menjadikan bisnis kalian jadi tidak berkah. Jadi, hendaknya perihal ini dihindari. 4. Benda yang dijual wajib halal. Bila kalian mau jadi pebisnis yang berhasil, disarankan buat meneladani etika bisnis ala Rasulullah yang satu ini. Di mana benda yang dijual wajib halal serta suci, jadi bukan beberapa barang terlarang yang dapat mendatangkan keburukan. Tidak hanya halal, aktivitas usaha yang dicoba pula wajib bebas dari riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, hingga lupakan sisa-sisa riba apabila kalian beriman. Namun bila kamu tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah serta Rasul-Nya." Quran Surat Al-Baqarah 5. Bersaing secara sehat. Dalam berbisnis, Rasulullah SAW pula mengarahkan umatnya buat bersaing secara sehat. Jadi, tidak boleh mengejek ataupun menjelek-jelekan usaha yang lain, agar pelanggan membeli barangnya. Perihal ini telah diterangkan secara jelas dalam hadis, di mana Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang di antara kamu menjual mempunyai tujuan dalam menjelekkan apa yang dijual orang lain." Hadis riwayat muttafaq alaih. Oleh karena itu, bersainglah secara sehat dengan bisnis lain yang seragam. Kalian dapat jadi lebih unggul tanpa berupaya mengejek usaha orang lain. Misalnya, dengan fokus membetulkan mutu produk serta pelayanan terhadap pelanggan. Dengan begitu, bisnis kalian akan laris manis.
Jangan lupa juga kalau rezeki yang kalian peroleh ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Transaksi jual beli tanpa paksaan. Etika bisnis yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah melaksanakan transaksi jual beli tanpa paksaan. Jadi, baik penjual ataupun pembeli wajib bersama ridho. Jangan memaksakan kehendak supaya orang-orang membeli barang kalian. Perihal ini pula sudah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang yang beriman, tidak boleh untuk kalian saling memakan harta sesama lewat jalur yang batil, kecuali lewat metode usaha yang kalian sukai di antara kalian. Quran Surat An-Nisa. Oleh karena itu, yakinkan kalian berdialog dulu dengan pelanggan saat sebelum membuat transaksi jual-beli. Lakukanlah negosiasi sampai menggapai kata mufakat, di mana kedua belah pihak sudah sepakat. 7. Pandai mencari peluang. Perilaku kegiatan usaha yang patut diteladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya merupakan fathanah. Fathanah maksudnya pandai mencari kesempatan. Setelah itu, menggunakan kesempatan tersebut buat kebaikan sendiri dan orang lain. Kalian juga dapat meneladani etika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis ini juga. Coba buat lebih peka terhadap situasi sekitar. Kemudian, pikirkan gimana metode menggunakan kesempatan tersebut buat membuka usaha. Tetapi, yakinkan kesempatan tersebut digunakan buat hal-hal yang baik. Misalnya, bertujuan buat membagikan kebaikan kepada orang lain. 8. Memperlakukan karyawan dengan baik. Tidak cuma memperhatikan tentang metode jual-beli, etika bisnis ala Rasulullah pula mengarahkan umat Islam buat memperlakukan karyawannya dengan baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan para pengusaha buat berlaku adil dan membayarkan upah karyawan dengan layak. Rasulullah bersabda, berikanlah upah pada karyawan, sebelum kering-keringatnya. Artinya owner bisnis dilarang buat menunda-nunda pemberian upah kepada karyawan. Besaran upah yang diberikan pula hendaknya cocok dengan apa yang mereka kerjakan. 9. Mempraktikkan nilai syariah di seluruh aspek. Etika bisnis ala Rasulullah yang lain yang tidak boleh kalian lewati, ialah mempraktikkan nilai-nilai syariah sepanjang melaksanakan usaha bisnisnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memakai nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek kala dia berbisnis. Dalam perihal ini, segala aktivitas usaha wajib dijalankan bersumber pada syariat Islam dan berpedoman pada Al-Quran serta hadis. Bila kalian menjunjung besar nilai-nilai agama Islam dalam berbisnis, hingga usaha kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisnis kalian akan menjadi berkah karena sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang melakukannya. Dengan mempraktikkan nilai syariah, kalian pula hendak merasa lebih tenang sebab seluruh keuntungan yang diperoleh betul-betul halal. Sedangkan bila menempuh bisnis di jalur yang dilarang, kalian merasa risau serta khawatir karena dosa.